Squidward. Yellow's hand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Oke guys, pada saat itu yang memperlihatkan si Patrick yang sedang melakukan pertunjukan sirkus dengan memakai sepatu roda di kedua tangannya. Meskipun sangat sulit, namun dia berusaha untuk menyenangkan keenam para penggemar. Si Patrick rela berakrobatik menggunakan sepeda roda satu menaiki seutas tali yang melintang. Lalu di bawahnya terdapat bebatuan yang sangat lancip menjulang ke atas. Ditambah lagi, Squidina datang yang melempar potongan tubuh SpongeBob untuk disusun kembali. Semua para penonton dibuat sangat terkesima melihatnya guys. Hingga akhirnya SpongeBob telah kembali menjadi seperti semula. Dia merupakan salah satu penggemar yang telah diundang oleh si Patrick dalam acara tersebut. Mereka berdua mulai meloncat-loncat di atas tali saat SpongeBob telah mengalahkan sepeda roda satu itu. Ia pun berpamitan dengan si Patrick dikarenakan pada hari ini dia telah ada janji dengan seorang dokter. Squidina sekarang sedang berada bersama dengan Steve yang dianggap tidak memiliki kepercayaan diri. Namun meski nggak mau tampil, Squidina malah mendorongnya. Benar saja saat berada di atas panggung dia ingin kembali lagi ke belakang panggung karena tak ingin menjadi tamu undangan. Namun ketika dia melirik ke arah para penonton, Steve langsung segera pergi bersembunyi di dekat si Patrick. Sontak saja hal itu membuat si Patrick langsung menggunakan kedua sarung tangan tinju untuk menghajarnya, namun malah mengenai wajahnya sendiri. Steve menjelaskan jika dia tidak mengalami demam panggung, namun ketika dia sedang bertatapan langsung dengan beberapa orang, dia merasa bahwa dirinya banyak sekali kekurangan, sehingga saat orang melihatnya mereka pasti akan menilai keburukannya. Yang pada intinya Steve menggambarkan ketidakpercayaan diri sebagai momok yang sangat menakutkan, sehingga ketika dia bertamu dengan seseorang, dia akan selalu menghindarinya karena tidak percaya diri. Si Patrick yang sedari tadi mendengar ceritanya, akhirnya mulai merasuki ke dalam otaknya. Dia takut jika para penggemarnya serta para penggemarnya yang jauh akan menghakiminya karena pertunjukannya mengecewakan. Akhirnya si Patrick pun lebih milih untuk turun dari panggung. Dia pergi berlari meski Squidina sedang menyiapkan tamu undangan yang baru. Saat Squidina mengecek apa yang sebenarnya terjadi kepada kakaknya, dia terkejut setelah melihat si Patrick yang sudah membuat rumah di halaman rumah. Begitu tempat tersebut jadi, dia langsung masuk ke dalam. Squidina pun khawatir dengan keadaan si Patrick sekarang. Si Patrick menjelaskan jika dia sedang terkena demam panggung seperti Steve. Namun Squidina tidak mempercayainya karena si Patrick selama hidupnya telah bergelut di atas panggung selama bertahun-tahun. Jadi dia telah memiliki jutaan penggemarnya. Namun si Patrick langsung menyangkal jika semua orang yang telah melihat pertunjukannya sudah membencinya. Meski Squidina berbicara panjang lebar, namun tetap saja si Patrick masih dalam pengaruh Steve yang kini sudah menjadi seorang introvert. Saat Squidina masuk ke dalam rumah itu, ternyata dia sudah tidak bisa menemukan keberadaan si Patrick karena dia sudah pergi melewati lubang saluran pembuangan yang mengarah ke jalan raya. Dia pun sangat terkejut begitu melihat orang-orang yang berlalu lalang, sehingga dia yang ketakutan meminta semua orang agar jangan terus menatapnya. Pikiran si Patrick mulai melihat orang-orang dengan tatapan sinis kepadanya, karena sudah tidak tahan lagi si Patrick lebih memilih pergi melarikan diri untuk menjauh dari kerumunan. Si Patrick sempat berhenti di sebuah klinik kacamata, meski hanya melihat gambar mata, namun si Patrick tetap ketakutan. Kebetulan di sana sudah ada SpongeBob yang baru saja keluar setelah membeli kacamata baru untuk berburu ubur-ubur. Si Patrick pun terkejut melihat temannya yang memperlihatkan mata kepadanya, sehingga karenanya membuat si Patrick langsung pingsan. SpongeBob yang melihat sahabatnya pingsan di jalan langsung membawanya pergi ke tempat kedua orang tuanya. Saat si Patrick masih dalam keadaan yang tak sadarkan diri, Squidina berusaha menyenangkan si Patrick. Si Patrick diberitahu jika dia telah dibawa oleh SpongeBob saat si Patrick masih pingsan. Akhirnya Squidina telah mengerti bagaimana rasanya mengalami demam panggung. Untuk itu Squidina akan menyetel ulang kaset mengenai pertunjukan si Patrick selama ini untuk mengembalikan kepercayaan dirinya lagi. Squidina mengingat kilas balik saat si Patrick dan SpongeBob masih kecil, yang mana meski mereka masih anak-anak namun mereka berdua sering melakukan pertunjukan di atas panggung bersama. Meski pada saat itu penontonnya cuma 2 orang saja, hingga kini penonton setia sudah banyak sekali.
Saat itu ia memperlihatkan ibu Patrick yang sedang melipat pakaian untuk diletakkan di lemari. Di dalamnya terdapat si Patrick yang sedang ngumpet di tumpukan pakaian itu. Dia takut jika harus pergi keluar. Ibunya menyuruh si Patrick untuk kembali lagi memasuki ke dalam acara syutingnya. Namun dia langsung menolak karena sedang mendapati permasalahan demam panggung. Oleh sebab itu sang ibu meminta si Patrick agar membantu untuk melipat pakaian. Si Patrick langsung menyetujuinya. Asalkan sang ibu tidak melihat ke arahnya. Saat setelah sang ibu berpaling, si Patrick mencoba untuk melihat ke belakang. Lalu ketika kedua tangannya menemukan pakaian yang memiliki semacam mata mainan, membuat si Patrick berteriak histeris. Kini si Patrick melipat pakaian itu dalam keadaan kedua matanya tertutup. Otomatis dia tak bisa melihatnya. Namun dia terkejut saat setelah melihat pakaian tersebut justru malah diubah seperti membentuk burung. Karena dia salah satu pakaiannya terdapat kedua bola mata mainan, membuat si Patrick langsung segera pergi dari sana. Sang ibu berharap anaknya bisa sembuh dari demam panggung tersebut. Saat berada di kamar mandi, Cecil sedang bercermin karena melihat salah satu rambut kumisnya yang telah tumbuh panjang ke atas. Dia pun berusaha mengguntingnya namun ia kesulitan. Dari balik keran saluran air di sanalah si Patrick muncul, namun dia langsung berpaling dari tatapan sang ayah. Cecil meminta sang anak untuk memotong rambut sebiji kumisnya, namun si Patrick langsung menolak karena dia sangat takut jika sang ayah melihatnya. Cecil kemudian memaksa sang anak untuk mengeluarkan wajahnya lalu menutup kedua mata menggunakan kain putih supaya kedua matanya tidak saling tatap menatap. Setelah semua masalah itu terselesaikan, Cecil langsung segera memberikan alat pemotong rumput kepada si Patrick agar bisa memotong sebiji rambut kumisnya yang telah panjang. Karena si Patrick matanya ketutup sehingga dia pun tak bisa melihat, jadinya yang dipotong justru seluruh kumisnya. Karena kesulitan mencabutnya, akhirnya dia pun mencabut rambut itu secara paksa. Tak disangka rambut itu terhubung dengan seluruh tubuh Cecil sehingga ketika rambut itu telah dicabut, yang tersisa hanya kedua bola matanya. Si Patrick mulai ketakutan lagi saat bertatapan meski dia melihat dirinya sendiri di cermin, namun tetap saja dia merasa sangat malu. Di sana dia telah bertemu dengan kakeknya sedang menggunakan alat teropong untuk melihat bulan. Si kakek nampak kesal karena si Patrick sudah mengganggu kesenangannya. Si Patrick menjelaskan mengenai dirinya yang sedang mengalami tidak bisa percaya diri lagi. Namun sang kakek tidak menghiraukannya. Dia pun menyuruh si Patrick untuk melihat bulan di langit. Ketika dia melihatnya, justru si Patrick ketakutan lagi karena bulan itu telah melihat ke arah wajah. Alhasil si kakek langsung marah-marah karena dia takut jika nenek Squidward akan diambil oleh pria lain. Tentu si kakek yang melihat pemandangan itu langsung terbawa emosi. Dia pun ingin pergi ke bulan. Di sisi lain, Swidina telah melihat kakaknya sedang ingin mencopot kedua matanya dengan ditarik ke ban mobil oleh salah satu penggemar. Swidina yang tahu akhirnya segera memutuskan tali itu setelah mobil tersebut melaju dengan sangat kencang. Si Patrick yang masih takut akhirnya mengirim satu set kepala beserta matanya agar dia tidak bisa melihat orang-orang lagi. Lalu langsung memberikannya kepada tukang pos untuk diberikan kepada seseorang. Namun Swidina langsung mencegahnya, dia memasangkan kembali anggota seluruh kepala ke tempat asalnya lagi. Swidina yang sudah muak terhadap tingkah kakaknya akhirnya langsung membawanya pergi ke rumah, sedangkan tukang pos senang karena telah menggunakan jasa pelayanan. Singkat cerita, Swidina sudah mengumpulkan para penggemar Patrick. Di belakang sana, si Patrick mulai demam panggung kembali. Apalagi saat melihat ke arah semua para penggemarnya yang begitu sangat banyak. Dia enggan pergi keluar untuk menemui mereka semua. Beruntungnya, Swidina memiliki buku panduan cara untuk menghilangkan demam panggung bagi orang idiot. Salah satu petunjuknya yaitu membayangkan para penggemarnya hanya memakai celana dalam saja. Namun tetap saja meski berkali-kali melakukannya, si Patrick tetap saja tidak bisa membayangkan. Swidina berusaha untuk menyemangati sang kakak hingga akhirnya membuat kedua mata si Patrick kacau balau. Karena cara tersebut memang tidak bisa, disinilah Swidina meminta tolong kepada para penggemar yang sudah menunggu agar mencopot pakaian dan menyisakan pakaian dalam saja. Mereka pun langsung setuju demi bisa ketemu sang idola. Tak lama dari itu si Patrick muncul tanpa busana sama sekali, sehingga karena kejadian tersebut membuat semua orang yang melihat aksi si Patrick dibuat sangat terkejut. Tak hanya itu saja, bahkan seluruh tubuh yang diselimuti oleh kulit langsung dicopot.
Tentu atas kejadian tersebut membuat semua orang pingsan, semua mata yang memandang kepadanya langsung segera pergi melarikan diri. Bahkan Swedina pun berkata jika yang dilakukan oleh si Patrick merupakan perilaku yang sangat buruk. Di tempat itu juga terlihat Steve yang kini sudah memiliki kepercayaan diri lagi, namun dia malah dibawa oleh rombongan mata yang berlari menghampirinya. Begitupun dengan kedua mata Swedina yang sama-sama meninggalkannya. Si Patrick berterima kasih kepada sang adik karena telah menyembuhkan penyakitnya. Kini yang tersisa dari si Patrick hanya bagian anggota seluruh kepala saja. Namun meski begitu, dia masih bisa bermain pertunjukan sirkus itu. Akan tetapi sayangnya kini sudah tidak ada lagi orang yang menonton acara TV-nya karena semua mata mereka telah pergi melarikan diri. Alhasil di akhir cerita, si Patrick mengamuk lagi karena dia tak ingin para pemirsa penonton di televisi melihat ke arahnya. Yang kemudian film pun berakhir guys.